Halo sobat, selamat datang di channel Kerang Movie. Di sini Ane akan menceritakan suatu film yang banyak orang menganggap alien itu datang dari angkasa. Tapi tidak dengan film ini, di mana alien datang dari sebuah portal dimensi yang berada di dasar laut. Yuk langsung saja kita simak bersama. Cerita bermula saat prolog peran utama mengingat masa kecil ketika dia kesepian tak berdaya dengan menatap langit penuh bintang. Dia bertanya-tanya, apakah ada kehidupan di atas sana? Ternyata dia melihat ke arah yang salah. Saat alien memasuki bumi, mereka datang dari kedalaman Samudra Pasifik, celah antar dua lempeng tektonik, portal antar dimensi yang disebut dengan lubang terusan. Pada saat umurnya 15 tahun, itulah serangan alien yang disebut dengan kaiju pertama kalinya muncul di San Francisco. Mereka berhasil membunuh kaiju tersebut dengan tank dan jet tempur selama 6 hari. Selama proses itu, 3 kota hancur, puluhan ribu korban melayang. 6 bulan kemudian, serangan kedua muncul di Manila, ketiga di Kabu, dan serangan berikutnya dunia paham kalau serangan kaiju tak akan pernah berhenti. Mereka manusia butuh senjata baru. Seluruh dunia bersatu menyatukan sumber daya, menyampingkan persaingan lama demi kebaikan yang lebih besar. Untuk melawan monster, mereka menciptakan monster dan lahirlah program Yeager. Awalnya program ini diciptakan dengan single pilot, namun karena beban syaraf yang menghubungkan pilot dengan Yeager sangatlah berat, diterapkanlah 2 pilot untuk mengendalikan bagian kiri dan kanan. Mereka berhasil dan bisa mengalahkan kaiju dimanapun. Karena keberhasilan itu, pilot Yeager menjadi bintang ternama. Berganti ke Alaska, tahun 2020, tahun ke-7 kaiju menyerang. Di pagi hari, panggilan peringatan mengatakan adanya kaiju kategori ketiga dan terbesar muncul. Dan atasan meminta Gypsy Danger melapor. Mereka pun terbangun, yang tak lain adalah pilot dari Gypsy Danger, yaitu 2 bersaudara, Yancy dan Rilek. Mereka bukanlah orang hebat, mereka terpilih karena memiliki sinkronisasi saraf yang tinggi, sehingga mampu bertahan dalam pertempuran. Mereka pun bersiap dan memasuki Gypsy Danger. Dialah Dendo yang bertugas di ruang sistem bersama dengan komandannya Marshal Staker. Gypsy Danger bersiap melakukan penyatuan syaraf, penyatuan pikiran dan ingatan antar 2 pilot lewat tubuh mesin raksasa Yeager. Semakin kuat hubungan, semakin bagus mereka bertarung. Sistem penyatuan ini berfungsi sebagai pertahanan sistem 2 syaraf pilot Yeager. Dan mereka berhasil menyinkronkan gerakan kiri dan kanan. Mereka bergegas dan bertugas menjaga Miracle Mile hingga pelabuhan. Mereka harus melindungi kota yang berpenduduk 2 juta jiwa. Mereka pun pergi sejauh 10 mil dari garis pantai Alaska. Mereka juga menemukan awak kapal yang terombang-ambing di sana, dan akhirnya berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, pertarungan Gypsy melawan kaiju pun dimulai. Gypsy mendominasi pertempuran dengan meriam plasmanya. Mereka menganggap telah membunuhnya. Namun ruang komando menerima sinyal kalau kaiju masih hidup dan memerintahkan Gypsy tetap waspada. Mengetahui itu, Marshal memerintahkan Gypsy kembali dengan membawa kapal tersebut. Namun serangan dadakan dari kaiju terjadi. Gypsy kehilangan lengannya. Lambung Gypsy tertembus dan kepala terjabik.
sehingga Rilek kehilangan kakaknya Yanchi. Rilek terus mencoba melawan seorang diri. Meskipun sengit, Gipsy berhasil menembakkan meriam plasmanya dan membunuh si kaiju. Sedangkan di ruang komando, Tendo melaporkan kehilangan tanda kaiju sekaligus Gipsy Danger. Adegan pun berganti di suatu tempat. Ada ayah dan anak yang sedang mencari besi bekas dengan menggunakan metal detektor. Mereka menerima sinyal yang kuat, dan itu ternyata berasal dari tubuh logam Gipsy yang sedang berjalan ke garis pantai. Gipsy terjatuh dan keluarlah Rilek seorang diri dengan meneriakkan nama saudaranya. 5 tahun pun berlalu, dan kemudian di pangkalan Alaska, hari di mana penutupan program Yeager. Para petinggi dunia mengungkapkan kaiju mampu mempelajari pertahanan manusia dan mereka beradaptasi sehingga kita lebih cepat kehilangan Yeager daripada saat membangunnya. Meningkatnya frekuensi serangan kaiju kategori keempat, mereka menganggap Yeager tak sanggup lagi menjaga garis pertahanan. Marshall mengajukan kesempatan terakhir dengan satu serangan terakhir bersama seluruh kekuatan kita. Namun para petinggi menolak dan menganggap program Yeager telah mati dan memilih tembok pesisir yang lebih menjanjikan. Seluruh dunia menghargai apa yang dilakukan kru Yeager. Mereka memerintahkan Marshall membawa sisa Yeager yang ada ke Hong Kong dan memutuskan mendanai Yeager selama 8 bulan ke depan sampai tembok pesisir selesai dibangun, dan setelahnya program Yeager akan dihentikan sepenuhnya. Adegan berganti ke tembok kehidupan, Sitka, Alaska, di mana tembok anti kaiju Alaska, California dibangun. Terlihat Rilek mantan pilot Yeager berada, dan dia menjadi tukang konstruksi di sana. Setelah pekerjaannya selesai, dia melihat berita Sydney diserang kaiju kategori keempat yang menerobos tembok pesisir kurang dari 1 jam. Dinding kehidupan yang dianggap tak akan pernah bisa ditembus. Dan kejadian itu akhirnya berhasil dihentikan Yeager yang bernama Striker Eureka, yang dikendarai oleh Hercules Hansen dan Chuck Hansen. Tiba-tiba Marshall datang dan menemui Rilek. Setelah 5 tahun 4 bulan tak bertemu, Marshall mengungkapkan butuh waktu lama untuk menemukannya. Dia juga mengatakan ada Yeager tua Mark III yang butuh pilot. Rilek menolak dengan alasan ia tak mau orang lain memasuki kepalanya lagi. Dia masih mengingat saat saudaranya mati, dan dia masih terhubung dengan kakaknya saat itu. Namun Marshall berhasil membujuknya dengan mengatakan jika dunia akan segera berakhir, jadi kau memilih mati di sini atau di dalam Yeager. Rilek pun ikut dan sampai di Satterdom pangkalan Yeager. Di sana mereka disambut oleh Makomori, orang yang terlibat dalam perbaikan Mark III, yang secara pribadi ingin menjadi wakil pilot Rilek. Sedangkan mereka berdua adalah Newton dan Herman dari tim riset. Marshall menjelaskan kalau semua sudah berubah. Kita bukan lagi tentara, melainkan kelompok perlawanan. Ini adalah Warcloak. Mereka mengatur ulang jamnya tiap ada serangan kaiju, yang membuat semua orang fokus dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tempat ini bisa menampung 30 Yeager, namun hanya ada 4 Yeager yang tersisa, yaitu Crimson Typhoon dari Cina, full titanium yang dikendarai oleh Wei Teng bersaudara kembar 3. Ada Cherno Alpha, generasi pertama Mark I, Yeager terberat dan tertua, dikendarai Sasha dan Alexis. Ketiga ada Striker Eureka, Yeager tercepat di dunia dari Mark V, dikendarai Hercules Hansen dan Chuck Hansen. Dan terakhir Gipsy Danger. Marshall menjelaskan mereka akan ke lubang terusan
dengan membawa 2.400 hulu ledak termonuklir di punggung striker Eureka yang ledakannya setara dengan 1,2 juta ton TNT. Sedangkan Rilek bertugas sebagai pertahanan mereka bersama 2 Jaeger lainnya. Dan Rilek mengingatkan Marshall kalau kita pernah menyerang lubang terusan, tapi tak ada yang berhasil, dan tak ada yang bisa melewati lubangnya. Marshall tetap menegaskan dan menyuruhnya bersiap dan pergi ke ruangan riset. Di ruang riset, Herman menyimpulkan, mulanya jarak serangan Kaiju 24 minggu, lalu 12 minggu, lalu 6 minggu, lalu setiap 2 minggu, yang terakhir di Sydney dalam seminggu. Dan dalam 4 hari ke depan kita bisa melihat Kaiju tiap 8 jam, sampai mereka datang tiap 4 menit, dan kita akan melihat 2 serangan Kaiju dalam 7 hari ke depan. Marshall ingin lebih dari sekedar prediksi. Jika kita menjatuhkan 2.400 bom termonuklir ke lubang terusan. Namun Herman memiliki kabar baik. Jalan lubang terusan secara alami terbuat dari atom. Dan karena peningkatan lalu lintasnya, lubang tersebut akan stabil dan terbuka cukup lama untuk melewatkan peledak tersebut sehingga meruntuhkan struktur lubang. Newton tak setuju karena kurangnya informasi. Banyak yang belum kita tahu soal Kaiju. Kita hanya tahu bagian permukaannya saja. Dia punya ide dengan otak Kaiju yang ia punya. Jika dia bisa masuk ke otak Kaiju menggunakan teknologi berbagi saraf seperti pilot Jaeger, dia bisa memberitahu cara untuk melewati lubang terusan. Namun Marshall tak setuju karena gelombang Kaiju terlalu besar untuk manusia. Dia lebih memilih cara Herman dan menyuruhnya memberikan data secepatnya ke ruangannya. Berganti pada Rilek, dia memandang Gypsy Danger yang terlihat seperti baru yang sekarang satu-satunya Jaeger yang punya 2 inti reaktor nuklir. Mako melaporkan para calon pilot Gypsy sudah siap dan uji coba akan segera dimulai. Dia juga mengajukan untuk ikut dalam tes pemilihan. Namun Marshall mencegahnya karena kau tak bisa membawa emosi balas dendam dalam penyatuan pikiran. Akhirnya, tes uji calon pilot dimulai. Namun tak ada yang berhasil. Rilek mencoba membawa Mako. Tapi Marshall melarang, namun dengan provokasi kecil dia pun mengizinkannya. Mereka berdua melakukan pertarungan kecocokan, dan Rilek memutuskan Mako untuk menjadi wakil pilotnya. Sedangkan Marshall menolak dan menyuruhnya mencari rekan pilot yang cocok lainnya. Rilek mencoba membujuk Mako, namun dia tetap menolak karena menghormati keputusan Marshall. Di sisi Newton mencoba melakukan penyatuan pikiran dengan bagian otak Kaiju yang dia punya. Meskipun bagian otak Kaiju terlalu rusak untuk disatukan, namun dia berhasil terhubung dan melihat apa yang ada di balik lubang terusan. Karena beban yang berat, Newton pingsan sampai Herman datang mematikan alat tersebut. Di lain sisi, tes penyatuan syaraf Gypsy Danger akan dimulai dalam 20 menit. Marshall yang sebelumnya tak mengizinkan Mako, dia menghampirinya dan memberi izin menjadi wakil pilot. Mereka berdua bersiap melakukan tes penyatuan syaraf. Rilek mengingatkan, jangan sampai kau terjebak dalam ingatan masa lalu. Biarkan kenangan mengalir, jangan sampai terjebak. Hiraukan apapun, penyatuan harus tetap tenang dan mengalir karena akses sembarangan bisa memicu otak dan hal yang tak diinginkan bisa terjadi. Di tengah proses, Herman datang dan mengatakan Newton berhasil melakukan penyatuan pikiran dengan Kaiju. Marshall pun menghampiri Newton, meminta semua informasi apa yang dia lihat. Newton menjelaskan Kaiju datang bukan untuk berburu karena naluri hewani.
Mereka menyerang karena diperintah tuan mereka yang penjajah. Mereka pertama kali datang pada masa dinosaurus, dan itu untuk uji coba. Tetapi suasana saat itu tidak kondusif. Mereka menunggu dan terus menunggu. Hingga sekarang penipisan ozon, meningkatnya karbon monoksida, tercemarnya perairan terjadi, dan itu kondisi yang pas hingga mereka akhirnya kembali ke bumi. Para kaiju memiliki DNA yang sama karena mereka dibiarkan. Tujuan mereka adalah pembasmian hama, yaitu manusia. Setelah itu tuannya akan datang dan berkuasa. Marshall ingin informasi lebih banyak dengan menyuruhnya melakukan penyatuan sekali lagi. Dikarenakan hanya satu otak kaiju yang ia punya dan itu sudah rusak, Newton tak bisa melakukannya. Dia butuh otak kaiju segar, namun Marshall memberinya solusi dengan mengenalkannya pada seorang broker kaiju di dunia gelap. Ia adalah Hannibal Chow. Di sisi proses percobaan penyatuan pikiran Gypsy Danger, Rilek mengingat potongan kenangan bersama saudaranya, dan itu memicu Mako melihat masa lalunya dan terhanyut dalam kenangan buruk hingga dia secara tak sadar akan mengaktifkan meriam plasma Gypsy Danger. Namun itu berhasil digagalkan oleh Tendo yang secara paksa memutus jalur listrik utama, sehingga latihan penyatuan syaraf pun gagal. Setelah itu, Chuck Hansen merasa tak terima dengan kegagalan yang hampir membunuh orang-orang di Shatterdoom. Dan terjadilah Rilek menghajar Chuck karena dia menghina Mako. Setelah kejadian itu, Marshall mengungkapkan rasa bersalah yang seharusnya dia mencegah mereka berdua di mesin yang sama. Namun Rilek bersikeras meyakinkan Marshall kalau Mako adalah kandidat terkuat. Ia juga mengungkapkan telah melihat semua kenangan Mako bersamamu sebagai penyelamatnya. Namun itu tak menggoyahkan dan Marshall tetap melarang. Pada pukul 23.00, dua tanda kaiju kategori keempat muncul dan akan mencapai Hong Kong dalam waktu 1 jam. Marshall memerintahkan evakuasi warga sipil dan menyuruh unit Jaeger, Crimson Typhoon, dan Cherno Alpha mempertahankan pelabuhan. Sedangkan Striker tetap di belakang mengawasi garis pantai. Kita tidak bisa kehilangan Striker Eureka. Bertempur adalah pilihan terakhir, sedangkan Rilek dan Mako tetap di tempat. Sementara itu Newton yang berhasil bertemu Hannibal. Dia membutuhkan otak kaiju yang masih segar darinya. Namun dia ditolak. Semua bagian kaiju sangat berharga, namun otak hal yang berbeda. Benda itu penuh dengan amonia dan akhirnya itu akan membusuk. Setelah banyak bicara, Newton mengungkapkan kalau dia tahu cara menyatukan pikiran dengan kaiju dan itu berhasil. Lalu kemudian mereka mendengar kabar dua kaiju yang menuju Hong Kong. Namun Newton tak mempercayai itu dan ngotot. Hannibal emosi karena itu semua terjadi karena Newton. Mereka terhubung dan berusaha mencarimu. Newton pun diusir dan berusaha mencari tempat berlindung. Di sisi Jaeger mereka semua siap di posisi masing-masing. Kaiju datang dan menyerang Crimson Typhoon. Sedangkan Cherno Alpha ikut membantu dari belakang. Namun akhirnya mereka terpojok. Crimson terjabik dan gugur. Cherno Alpha terkena cairan asam dan berusaha melawan. Tapi satu kaiju yang bersembunyi menyergapnya dari belakang, sehingga Cherno terbantai. Melihat itu, Striker Eureka berlari untuk membantu, dan dia bisa mengungguli salah satu kaiju. Namun sebelum dia sempat menembakkan meriam plasmanya, kaiju satunya melihat. Dia mengeluarkan gelombang kejut berkali-kali yang membuat semua sistem Jaeger mati.
Di ruang komando mengatakan butuh 2 jam penuh untuk semua sistem digital Jaeger pulih. Rilek menyaut, tak semua Jaeger bersistem digital. Ada Gipsy Danger yang dikendalikan secara normal dengan tenaga nuklir. Marshall pun mengizinkannya turun tangan. Sementara Striker Yurika terdiam dan diawasi satu kaiju, mereka berusaha melakukan apapun yang mereka bisa. Sementara salah satu kaiju pergi ke kota mencoba mencari keberadaan Newton. Gipsy Danger pun tiba. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Sehingga tembakan meriam plasma berhasil menjatuhkan kaiju. Namun agar tidak seperti masa lalu, dia memastikan kematian kaiju dengan menembaknya sekali lagi. Sementara itu, salah satu kaiju menemukan Newton di tengah kota. Dia yang bersembunyi hampir tertangkap, namun Gipsy datang dan pertarungan sengit sekali lagi terjadi. Hingga kaiju mengeluarkan cairan asam. Gipsy menghindar dengan membalas menghancurkan lidah dan ekornya. Setelah itu Gipsy mulai terpojok dengan kaiju mengeluarkan sayapnya dan membawa Gipsy terbang tinggi. Tidak di situ saja, Gipsy mencoba melawan dengan menembakkan meriam plasmanya. Namun itu tak ada isi. Dia pun menggunakan pedang untuk memotong kedua sayap tersebut, sehingga membuat kaiju terjatuh dan mati. Sedangkan Gipsy mampu mendarat dengan selamat. Dengan mayat itu, Newton akhirnya berhasil mendapatkan otak segar kaiju yang baru. Setelah itu di markas Rilek mendapatkan penghormatan dari seluruh kru, dan mereka juga kehilangan 2 kru. Dan mulai mengatur ulang Warclock. Di tempat pemanenan mayat, kaiju ternyata hamil. Dan benar si bayi keluar dan mati karena terlilit tali pusarnya. Hannibal terlalu yakin, dia pun menjadi makanan pertamanya. Sementara itu, Tendo melaporkan ada 2 tanda kaiju yang belum pernah muncul sebelumnya. Mereka cuma melayang di atas lubang terusan, seolah-olah melindungi lubang tersebut. Herman mendengar. Dia memprediksi harusnya ada 3 ekor yang muncul. Ia tak percaya dan memutuskan untuk melakukan penyatuan pikiran kaiju bersama Newton. Misi pun dimulai. Striker dan Gipsy bergerak. Namun Hansen terluka dan dia digantikan Marshall. Mereka menuju lubang terusan, sedangkan Herman dan Newton berhasil membaca semua ingatan kaiju. Dia memberitahu para kru Jaeger kalau mereka tak akan berhasil meledakkan lubang hanya dengan menjatuhkan bom tersebut. Lubang terusan memiliki sistem scanning seperti siapa saja yang bisa memasukinya. Maka dari itu mereka harus berkamuflase seolah mereka adalah kaiju. Tanda kaiju ketiga yang diprediksi Herman akhirnya muncul. Dan itu adalah kategori kelima yang pertama kalinya muncul. Pertarungan dimulai. Gipsy kehilangan 1 lengan dan berhasil membunuh 1 kaiju. Striker yang melawan kategori kelima kewalahan. Gipsy hendak membantu namun dilarang, karena dia punya rencana untuk membersihkan jalan Gipsy, dan memilih meledakkan diri bersama 2 kaiju yang tersisa. Namun tersisa 1 kaiju yang masih bertahan.
Gipsy pun mendorongnya masuk ke lubang terusan, membunuhnya dan berhasil memasuki sistem lubang. Keadaan Gipsy semakin kritis, pasokan oksigen menipis. Rilek memilih menyelesaikan misi seorang diri dan menyelamatkan Mako. Karena sistem Gipsy kritis, Rilek harus melakukan pengoperasian reaktor nuklir secara manual. Dia pun berusaha dan sebelum reaktor aktif, dia berhasil keluar dengan kapsul pelontarnya. Dan selamat bersama Mako. Mengetahui itu, di ruang komando mereka mematikan Warclock. Dengan itu, tanda misi telah berhasil. Film berakhir dan tamat.